Saudara, tiga calon wakil presiden akhirnya bertemu dalam panggung debat. Adu gagasan menjadi cerminan sejauh mana Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD mampu menavigasi masa depan Indonesia. Mampukah cetak biru mereka mengatasi tantangan dan persoalan ekonomi yang tak semakin mudah? Dalam perdebatan, pembangunan ibu kota Nusantara pun dibahas dengan sengit antar para cawapres. Jumat malam di Jakarta, tiga cawapres bertemu pertama kalinya dalam debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tema debat yang diangkat kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Dengan sarung di pundaknya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin berbicara soal apa yang disebut sebagai slap economics. Menurut Caimin, segala ketidakadilan ekonomi harus diselepet. Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menekankan keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Termasuk di dalamnya adalah hilirisasi bahan mineral dan pemerataan pembangunan melalui IKN. Lalu cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan kembali komitmennya untuk penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, sehingga target pertumbuhan ekonomi 7% per tahun bisa tercapai. Debat cawapres mulai memanas saat muncul pertanyaan panelis soal mana prioritas cawapres antara pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia dan ekonomi rakyat. Menurut Gibran, keduanya harus berjalan beriringan dan tidak semua harus memiliki ataupun memakai APBN penuh seperti dalam pembangunan IKN. Namun, Mahfud menyaksikan soal investor IKN. Gibran pun membalas dengan menyebut beberapa nama investor dalam proyek IKN. Sebelumnya, otorita IKN menyebutkan nilai investasi pada groundbreaking IKN tahap 1 bernilai 23 triliun rupiah dan 12,5 triliun rupiah pada tahap 2. Otorita IKN mengklaim telah mendapatkan total realisasi permintaan investasi hingga 41,4 triliun rupiah selama 3 rangkaian atau tahap peletakan batu pertama. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Caimin pun punya pandangan yang berbeda soal IKN. Dilihat dari skala prioritas, menurut Muhaimin, dana pembangunan IKN dapat dipakai untuk pembangunan jalan dan sekolah. Tak kalah sengit, Gibran menyentil Caimin pernah ikut meresmikan dan tumpengan di IKN. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan.
Dalam topik perkotaan, Caimin mengungkapkan gagasannya untuk membangun minimal 40 kota baru selevel Jakarta. Gibran lagi-lagi menyindir Caimin yang dibilang ingin membangun puluhan kota selevel Jakarta tetapi tidak setuju dengan IKN. Pernyataan Caimin juga memancing tanda tanya bagi Mahfud MD. Mahfud pun mempertanyakan tentang pembiayaan kota baru gagasan Paslon Amin. Caimin menjelaskan pembangunan kota selevel Jakarta diwujudkan dengan cara menambah anggaran bagi kota-kota yang potensial. Ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju. Wakil Presiden berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Kemudian dalam debat, Gibran melempar pertanyaan kepada Mahfud soal bagaimana regulasi carbon capture and storage. Tak puas dengan respon Mahfud, Gibran pun beranggapan Mahfud tidak menjawab pertanyaannya. Mahfud sendiri menjawab bahwa untuk membuat aturan ada prosedur tersendiri. Dalam sesi berikutnya, Mahfud menegaskan pertanyaan Gibran tidak relevan pada debat kali ini. Lagi ke pertanyaan saya Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Baik Cawapres maupun Capres masing-masing sudah menjalani 1 kali debat yang diselenggarakan KPU. Masih ada 3 kali lagi debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung. Momen debat menjadi masa krusial bagi para Capres-Cawapres untuk mempertahankan sekaligus menambah dukungan. Kita tunggu gagasan-gagasan apa berikutnya yang akan dilontarkan para paslon dalam debat selanjutnya.